Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Muhammad Fahri, SPP, FISR, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kepemimpinan dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen kepemimpinan. Di sini ada anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri, Karissa Zahra, Maharani Putri Renardi, dan Wafa Nurul Syahidah. Outline yang akan kita bahas hari ini yaitu pertama, definisi konsep manajemen, yang kedua, perbedaan kepemimpinan dan manajemen, yang ketiga, fungsi manajemen dan kepemimpinan, yang keempat, tugas pemimpin, yang kelima, skills good leaders, yang keenam, prinsip manajemen kepemimpinan. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu konsep manajemen. Menurut Harold Kunz dan Heinz Werich, manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu itu yang bekerja bersama dalam kelompok secara efisien mencapai tujuan yang dipilih. Kemudian, menurut Robert L. Trewhelly dan M. G. Newport, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian, menurut Kreitner, manajemen adalah proses bekerja dengan melalui orang lain untuk secara efektif mencapai tujuan organisasi dengan secara efisien, menggunakan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan yang berubah. Jadi, definisi manajemen itu intinya dapat didefinisikan sebagai proses menyelesaikan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian di sini ada perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Di sini ada karakteristik dari kepemimpinan. Yang pertama itu strategi dan berorientasi pada orang, kemudian menetapkan arah dan tujuan, kemudian memotivasi dan menginspirasi, kemudian membentuk prinsip, membangun tim dan mengembangkan talenta, dan mengembangkan peluang baru. Kemudian untuk karakteristik manajemen sendiri yaitu merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, memastikan kesesuaian standar dan prosedur, kemudian administratif dan menjaga kelangsungan sistem, kemudian mengalokasikan dan mendukung sumber daya manusia, dan pemecahan masalah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Maharani. Kepada Maharani dipersilahkan. Terima kasih Karissa. Di sini adalah pemahaman tentang perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Ini sangat penting dalam mengoperasikan sebuah organisasi. Kepemimpinan dan manajemen seharusnya berjalan searah beriringan. Untuk menjadi manajer yang baik diperlukan keterampilan dalam kepemimpinan. Sedangkan untuk menjadi pemimpin yang efektif itu dibutuhkan keterampilan manajemen untuk mencapai visinya. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama adalah melakukan tindakan. Pemimpin adalah orang yang mulai kerja dengan mengkomunikasikan kebijakan dan rencana untuk bawahan dari mana pekerjaan itu dimulai. Yang kedua adalah motivasi. Seorang pemimpin terbukti memainkan peran insentif dalam keprihatinan kerja tersebut. Dia memotivasi karyawan dengan penghargaan ekonomi dan non-ekonomi, dengan demikian mendapat pekerjaan dari bawahannya. Yang ketiga adalah memberikan bimbingan. Seorang pemimpin harus tidak hanya mengawasi, tapi juga memainkan peranan untuk membimbing bawahannya. Bimbingan di sini itu berarti menginstruksikan bawahannya dengan cara mereka harus melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah dengan menciptakan kepercayaan. Keyakinan merupakan faktor penting yang dapat dicapai melalui upaya kerja mengungkapkan kepada bawahan.
menjelaskan dengan jelas peran mereka, dan memberi mereka pedoman untuk mencapai tujuan secara efektif. Hal ini itu penting untuk mendengar karyawan berkaitan dengan keluhan mereka. Yang kelima itu membangun semangat. Semangat itu menyatakan bersedia kerjasama karyawan terhadap pekerjaan mereka dan membuat mereka menjadi percaya diri dan menenangkan kepercayaan mereka. Nah, seorang pemimpin itu bisa menjadi booster semangat dengan mencapai kerjasama penuh, sehingga mereka melakukan dengan terbaik kemampuan mereka saat mereka bekerja untuk mencapai tujuan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Wafa Nurul Syahida. Kepada Wafa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu tugas dari seorang pemimpin. Yang pertama, diperlukan di semua kepemimpinan. Seorang pemimpin pastinya dalam sebuah kepemimpinan atau organisasi sangat diperlukan. Karena pemimpin ini bisa menjadi bisa membantu para anggotanya untuk membimbing dan juga menginterpretasikan rencana pekerjaannya. Kemudian yang kedua, sebagai perwakilan. Pemimpin ini juga ditugaskan sebagai perwakilan dari organisasinya. Seperti menghadiri konferensi, seminar, kemudian rapat umum, dan perannya itu untuk mengkomunikasikan alasan dari organisasinya untuk organisasi di luar. Kemudian ia juga bisa menjadi perwakilan dari departemennya sendiri. Yang ketiga itu mengintegrasikan dan menyatukan tujuan. Di sini tugas seorang pemimpin yaitu mengintegrasikan dan menyatukan tujuan pribadi dari masing-masing anggotanya dengan tujuan organisasinya, yang dimana nantinya tujuan ini dapat menjadi satu dan dapat menghasilkan dan mendapat mencapai satu tujuan yang sama nantinya. Kemudian yang keempat, mengumpulkan sejumlah dukungan. Sebagai seorang pemimpin, tugasnya itu tuh untuk menghibur dan mengundang dukungan dari kerjasama dari para anggotanya, sehingga nanti anggotanya itu merasa tidak terlalu terbebani oleh si pemimpinnya ini, dan ketika pemimpin sudah mengumpulkan dukungan dari para anggotanya, maka untuk mengerjakan program kerjanya nanti atau mengerjakan targetnya nanti itu akan lebih mudah untuk seorang pemimpin karena telah mendapat sejumlah dukungan dari anggotanya. Kemudian yang kelima, seorang pemimpin itu juga bertugas sebagai seorang teman. Jadi tidak hanya adanya batasan gitu antara pemimpin dan anggota, tapi di sini pemimpin juga berperan sebagai teman untuk anggotanya, yang dimana dia bisa saling membagi rasa, membagi keluh kesah gitu, dan seorang pemimpin tuh bisa seperti apa ya? Seperti menjadi filsuf, ya kan, dengan memanfaatkan kecerdasannya, terus dengan pengalamannya dia bisa membimbing para anggotanya nanti. Kemudian yang selanjutnya itu ada skill good leader needs, atau skill apa saja yang dibutuhkan para pemimpin. Yang pertama itu ada relationship building atau membangun hubungan. Nah, beberapa pemimpin itu kan kadang mengatakan bahwa mereka tidak perlu dicintai di tempat kerja untuk sukses gitu. Mungkin ini benar, namun untuk membangun tim yang kohesif dan lebih terlibat, pemimpin yang hebat itu memerlukan keterampilan kepemimpinan untuk menjalin hubungan kerja yang kuat dengan karyawannya. Kemudian yang kedua itu ada agility and adaptability, yaitu ketangkasan dan kemauan untuk beradaptasi. Sebagai seorang pemimpin, pastinya kita harus memiliki ketangkasan dan kemauan untuk beradaptasi, karena di setiap lingkungan itu pasti berbeda gitu, dan di setiap tim
itu juga berbeda, dan di sini diharuskan untuk seorang pemimpin memiliki kemauan untuk beradaptasi dengan anggota-anggotanya. Kemudian ada innovation and creativity, yaitu ada inovasi dan kreativitas, atau dia belajar mendobrak batasan, atau belajar untuk mendobrak batasan. Inovasi dalam kepemimpinan adalah hal yang paling penting bagi setiap organisasi. Inovasi yang sukses dimulai dengan ideasi atau fase di mana ide-ide luar dikembangkan dan menjadi landasan keberhasilan inovasi. Steve Jobs dan mungkin terlebih lagi Tim Cook memimpin inovasi dan kreativitas, yang dimana kreativitas untuk meningkatkan mutu untuk timnya sendiri gitu. Kemudian yang kelima itu ada employee motivations atau pengambilan keputusan. Seorang pemimpin itu bertugas untuk mengambil keputusan di setiap saat. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, keterampilan pengambilan keputusan harus menjadi yang terbaik. Keputusan penting yang mempengaruhi organisasi dalam skala besar itu harus tepat, rasional, dan solid. Kemudian ada konflik manajemen, yaitu manajemen konflik. Di mana menurut American Management Associations, pemimpin menghabiskan setidaknya 24% waktunya untuk mengelola konflik. Konflik dapat terjadi di bidang apapun, mau itu pendidikan ataupun manajemen lainnya gitu. Jadi konflik itu pasti muncul, dan sebagai pemimpin itu kita harus bisa mengambil keputusan di setiap konfliknya. Kemudian ada negotiation. Negosiasi yaitu memenangkan permainan. Negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak yang memiliki cita-cita berbeda berkumpul dan saling menyepakati hasil apa yang seharusnya. Kemudian ada critical thinking atau berpikir kritis. Pemimpin tidak diragukan lagi merupakan tantangan gitu. Jadi untuk menjadi sukses, seorang pemimpin harus membuat banyak keputusan. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip dari manajemen. Prinsip manajemen pertama itu memimpin dengan memberi contoh. Jadi sebelum kita memimpin, kita harus memberikan contoh dulu kepada yang kita pimpin gitu, supaya nantinya apa yang kita lakukan tuh bisa dicontoh dengan baik oleh anggota-anggotanya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan orang lain. Sebagai pemimpin, pastinya kita membutuhkan orang lain di dalam tim. Jadi kita harus menjaga hubungan sebaik mungkin. Kemudian ada selalu berkomunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Mau itu dalam manajemen, dalam hal pribadi atau apapun. Karena banyak nantinya konflik-konflik yang ditimbulkan karena kesalahan komunikasi atau miscommunication. Jadi untuk memanajemen sendiri itu harus ada komunikasi yang baik antara satu sama lain. Kemudian mengakui kesalahan. Di sini pemimpin itu harus mengakui kesalahan dan tidak malu untuk mengakuinya, karena agar nantinya tuh tidak berpengaruh besar gitu untuk timnya. Kemudian selalu mendengarkan orang lain. Dalam manajemen itu tidak hanya satu arah, melainkan dua arah. Sehingga apa yang orang lain bicarakan atau orang lain sarankan itu kita juga harus mendengarkannya. Kemudian membangun kultur yang positif. Sebisa mungkin kita membangun jaringan yang positif dengan orang lain. Kemudian terbuka terhadap perbedaan. Karena kan di dalam sebuah tim itu tidak semuanya sama, tidak semuanya satu pandangan, pasti ada pandangan-pandangan lain, dan di mana untuk seorang pemimpin maupun untuk seorang pemimpin di sebuah organisasi atau untuk diri kita sendiri itu kita harus terbuka terhadap perbedaan, karena karena kita tidak bisa menyamakan
satu orang dengan orang lainnya. Kemudian mengutamakan kerjasama. Jadi untuk di sini tuh kerjasama itu diutamakan dibanding pribadi, atau bisa dibilang lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Kemudian ada memiliki visi dan nilai yang kuat. Kemudian menggunakan teknologi dan inovasi. Dan yang terakhir mengembangkan pemimpin baru. Mungkin cukup dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wafa Nurul. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.